Cagar budaya dapat memberikan kita gambaran tingkat kemajuan dalam sosial ekonomi, penguasaan terhadap teknologi, dan kehidupan religi. Sungai sebagai pusat peradaban sejak dahulu karena berorientasi pada kesucian sebagai pusat spiritual, pusat permukiman. Dalam sistem kebudayaan Bali, sungai memiliki sistem yang sangat penting. Sebagai sumber kehidupan, sungai juga sebagai sumber ritual. Terdapat 4 sungai dengan tebaran situs purbakala. Sungai Pekerisan, Sungai Petanu, inilah yang disebut dengan Tanah Pegat, dan Sungai Wos. Di daerah yang berbeda, tepatnya di Kabupaten Bangli, juga terdapat Sungai Melangit. Dalam Prasasti Belanjong berangkat tahun 837 Saka, bila ditambahkan 78 menjadi 913 Masehi, yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa, berbahan batu andesit beraksara Pranegari dalam bahasa bilingual, Sanskrit dan Bali kuno, berbentuk pilar batu setinggi 177 cm dengan diameter 62 cm. Di sepanjang aliran Sungai Tukad Pekerisan, kita akan menjumpai Candi Tebing Gunung Kawi. Tampilan daripada Candi Tebing Gunung Kawi yang berada pada sisi sebelah timur Tukad Pekerisan. Candi Tebing Kerobokan. Candi Tebing Tegalingga. Juga Gua Garbo. Di sisi yang berbeda, di aliran Sungai Tukad Petanu, terdapat Candi Tebing Klebutan di Desa Pejengkawan, dan juga situs cagar budaya Gua Gajah atau Erwa Gajah. Pada sisi Sungai Tukadwos yang berada di daerah Singakerta Ubud, kita akan jumpai Candi Tebing Jukut Paku, Paku. Tinggalan cagar budaya ini semua berada di Kabupaten Gianyar. Di Kabupaten Bangli juga kita dapat menemukan Candi Tebing Jehem di Tukad Melangit. Kami mencoba merurut aliran Sungai Pekerisan dari arah selatan. Baik teman-teman, kita coba melewati aliran sungai yang cukup dalam. Oh, dalam sekali nih. Aduh, dalam sekali. Oh, nggak main-main di dalamnya. Bisa teman saksikan kedalamannya sampai menyentuh perut. Berlokasi di Dusun Tegalingga, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, yang ditemukan oleh ahli purbakala Belanda, Christman, diperkirakan peninggalan abad ke-12. Candi dipahat langsung pada dinding tebing batuan vulkanik hasil erupsi Gunung Batur. Candi tebing ini merupakan tinggalan paling selatan sepanjang Tukad atau Sungai Pekerisan. Dari Pura Tirta Umpul,
kita akan melihat urutan peninggalan arkeologi seperti Pura Mengening, Pura Gunung Kawi, Candi Tebing Kerobokan, Pura Pengukur-ukur, Gua Garbo, Pura Subak Bubukan, dan Candi Tebing Tegalingga. Di Candi Tebing Tegalingga berlimpah akan sumber mata air. Kita dapat melihat di 3 titik yang menjadi sumber mata air. Dari instansi yang terkait untuk menjaga kelestarian dengan mengatur instalasi dari perairan agar tetap terjaga kelestarian daripada Candi Tebing Tegalingga ini. Pada bagian utara, kita dapat menyaksikan urutan daripada ceruk-ceruk pertapetaan yang tertata rapi. Pada bagian atas kita melihat sumber mata air yang sudah difasilitasi dengan pancuran yang digunakan untuk masyarakat dalam aktivitas ritual ataupun sehari-hari. Pada sisi sebelah utara kita akan melihat 2 belah candi yang menghadap ke timur dengan ceruk-ceruk pertapaan. Pada sisi di sebelah selatan terdapat gapura atau gerbang dengan pada bagian atas pintu terdapat ornamen dengan motif kala menelusuri tangga naik. Di seberang sungai di sebelah timur juga dapat kita temui ceruk pertapaan. Sri Kesari Warmadewa menjadi pendiri kerajaan Singadwala yang pada akhirnya kita kenal dengan kerajaan Bedahulu, dengan raja terakhir Sri Tapulung yang bergelar Sri Astasura Ratnabumi Banten. Berasal dari wangsa Warmadewa dari tahun 882 Masehi sampai 914 Masehi. Gelar Sri Kesari Warmadewa bermakna yang mulia, pelindung kerajaan Singa, berasal dari Sriwijaya, Sumatera, di mana sebelumnya pendahulu dari Sriwijaya menaklukkan Tarumanegara di tahun 686 Masehi, dan kerajaan Kalingga di pesisir Jawa Tengah yaitu Semarang sekarang. Persaingan kerajaan Isyana, wangsa Sailendra, dan kerajaan Sriwijaya berwangsa Sailendra, dinasti Warmadewa, diperkirakan memerintah dari tahun 882 sampai 914 Masehi di daerah Besakih. Dalam prasasti Desa Sukowana, prasasti Bebetin, prasasti Trunyan, prasasti Bangli di Purokehon, prasasti Goblek, prasasti Angsari, prasasti yang dibuat yaitu prasasti Blanjong di Sanur, prasasti Penampahan, Tampak Siring, prasasti Malet Gede. Termuat daftar raja-raja dinasti Warmadewa di Bali. Yang pertama, Sri Kesari Warmadewa di tahun 882 Masehi sampai 914 Masehi. Ugrasena 915 Masehi sampai 942 Masehi. Sri Tabenendra Warmadewa 943 Masehi sampai 961 Masehi. Dengan permaisuri Raja Empu Sendok dari Jawa Timur, tersurat dalam prasasti Manikliu. Sri Chandrabaya Singha Warmadewa tahun 961 Masehi sampai 975 Masehi. Sri Jana Sadu Warmadewa tahun 975 sampai 983 Masehi.
Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi tahun 983 Masehi sampai 989 Masehi. Sri Udayana Warmadewa pada tahun 989 sampai 1011 Masehi. Darmo Dayana Warmadewa, guna pria Dharma Padmi yang kita kenal dengan Mahendra Datta, yang menurunkan 3 putra, Air Langga, Marakata, anak Wungsu. Air Langga menjadi raja di Kauripan, Jawa Timur. Sri Atnya Dewi Dharma Wangsa Wardana di tahun 1011 sampai 1022. Dharma Wangsa Wardana, Marakata Pangkaja Stana Tunggal Dewa, anak Wungsu di tahun 1049 Masehi sampai 1077 Masehi. Sri Wala Prabu di tahun 1079 sampai 1088. Sri Sakalendu Kirana di tahun 1088 sampai 1098. Sri Sura Alipa di tahun 1115 Masehi sampai 1119 Masehi. Terdapat di tahun 1133 sampai 1150 Sri Jaya Sakti. Sri Jayabaya bertahta di tahun 1155. Sri Maharaja Aji Jayapangus bertahta di tahun 1178 sampai 1181. Terdapat nama-nama Sri Arjaya Dangjaya Ketana, Sri Aji Eka Jaya Lancana, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana Prameswara, Adi Dewa Kencana. Dan di tahun 1204 Sri Jaya Kesunu. Pada masa Sri Jaya Kesunu terjadi ekspansi dari kerajaan Singosari pada era Kertanegara di tahun 1272 sampai 1292. Dilanjutkan pemerintahan oleh Sri Mahaguru Darmo Tungga Warmadewa di tahun 1325 Masehi sampai 1328 Masehi. Pada pemerintahan Sri Walajaya Kartaningrat, Senopati Keboparut datang di tahun 1222. Tanah Pegat. Wujud terima kasih kami dapat melihat langsung tempat di mana perlinonya Manya Denamo, aliran sungai Tukat Petanu, di mana terbelahnya sebuah batu yang dipanah oleh Dewa Indra yang menguncurkan darah, sehingga darah tersebut menodai daripada sungai sehingga tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah. Apabila digunakan untuk mengairi sawah akan berbau seperti darah, dan juga tidak bisa digunakan untuk mandi, akan menyebabkan penyakit kulit. Pastu ini berlangsung selama 500 tahun atau 5 abad. Kini sudah terlewati 500 tahun tersebut. Apa ini kah? Tidak ada Jepang kan tadi. Nggih, Jepang. Ini kan mempal lagi. Nggih. Atau ada marah ada besar untuk apa kiring kulu itu. Nggih. Dan maunya mesti kat sini gitu. Nggih. Yang Jepang itu habis bentuk. Nggih. Ini ada space tu. Tadi ini saya lihat tapi itu kan cukup ada. Nggih. Itu malah cukup tu. Oh, alit pisan. Alat tu.
Ya Dumon itu bukan di kita di Kangkung kan di 20 tahun yang 20 tahun yang lalu. Itu di tahun 80-an belum. Kita tahun 70-an 72 74 yang sering gitu. Dia Mirah, Haji sudah menepati janji. Haji sudah menemukan di mana tempat prelayonya Mayodenamo. Inilah batu yang terbelah yang mengucurkan darah sehingga terjatuh di aliran sungai Tukat Petanu. Disinilah tempat di mana hanya terdengar suaranya, Pete atau suara nu ada, jadi hanya terdengar suaranya. Petanu, inilah aliran Tukat Petanu. Darah yang terjatuh pada aliran sungai ini dipastu selama 500 tahun tidak dapat digunakan untuk mengairi sawah. Apabila digunakan untuk mengairi sawah akan berbau darah, dan apabila digunakan untuk mandi akan mengalami penyakit kulit. Pada saat penggempuran oleh Jaya Katuang. Dan yang terakhir adalah Sri Tapulung atau Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Beliau menurunkan pepatih-pepatih yang handal seperti Si Pangeran Tambyak di Jembrano, Sri Pangeran Kalung Singgal berstana di Taru, Si Pangeran Tunjung Tutur di Tenganan, Si Pangeran Tunjung Biru di Tianyar, Si Pangeran Kopang di Serayo, Si Pangeran Buahan berstana di Batur, Si Pangeran Girimano berstana di Ularan Kolopaksa, Ki Pasungriges berstana di Tengkulak, Ki Keboiwo atau Kebotruno berstana di Belah Batuh. Adapun di sebelah utara Candi Tebing Tegalingah, kita dapat menjumpai Gua Garbo yang dekat dengan Pura Pengukur-ukur yang berlokasi di Desa Pejeng, Kelurahan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Dalam prasasti batuan yang berangkat tahun 944 Saka sampai 1022 Masehi, apan ikramo ibaturan manganaken ing kerisan, yang berarti penduduk desa Batuan berkewajiban melaksanakan upacara pada bangunan suci di Pekerisan. Dan prasasti Tengkulak yang berangkat tahun 945 Saka sampai 1023 Masehi menyebutkan Sambandani dipandahya majaran mula Ki Mulan Aji Dewato lang lumah ing air luka saja rutri mangan uraya ring sangyang kantiagan Ambarwati, yang berarti adapun alasan mereka menghadap Baginda Raja untuk menyatakan bahwa mereka sudah semenjak dahulu, semenjak pemerintahan suami istri, Candi Iruga sudah ditugaskan menjaga tempat suci di Pekerisan bernama Ambarwati, terletak di desa Pejeng, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Pada aliran sungai Tukat Petanu nanti kita akan menemukan Candi Tebing Kelebutan yang berada di Pejeng, yang akan ada di video kami berikutnya. Kami coba menampilkan secara utuh keseluruhan candi tebing yang ada di 3 aliran sungai tersebut. Di sebelah utara daripada Gua Garbo, kita dapat melihat Candi Tebing Kerobokan. Terletak di Desa Cemadik,
Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Sirik, Gianyar, Bali. Candi Tebing Kerobokan berada di pertemuan sungai yang disebut campuan, yaitu Sungai Pekerisan dan Sungai Kerobokan. Inventaris oleh W.F. Strutman tentang peradaban Tukat Pekerisan dan Tukat Petanu di tahun 1925 sampai 1927 memiliki bentuk yang sama dengan Candi Tebing Gunung Kawi dengan Candi Tebing Jukut Paku diperkirakan abad ke-12 Masehi, sedangkan Candi Tebing Gunung Kawi abad ke-11. Di Pahat pada sisi utara sungai terdapat 2 ceruk pertapaan. Pada candi terdapat lubang pelipih yang bisa ditanam dalam candi, bisa berupa gerabah. Pelipih terdiri dari logam mulia, emas, perak, tembaga, besi, berisi mantra atau rerajah, dan batu permata. Pelipih memiliki fungsi penting, merupakan jiwa sebuah candi. Tanpa pelipih, hanya akan ada bangunan megah tanpa makna. Terdapat relief kala sebagai lambang kekuatan atau keyakinan penghancur kekuatan jahat, sebagai penjaga hutan, karena candi sebagai lambang gunung dengan hutan yang lebat. Di sebelah utara Candi Tebing Kerobokan, kita akan dapat menyaksikan Candi Tebing Gunung Kawi. Gunung Kawi berasal dari bahasa Jawa kuno. Kawi berarti pahatan dan gunung berupa batu menjadi Gunung Kawi. Pahatan pada pinggiran tebing merupakan jejak peradaban dinasti Warmadewa di tanah Bali. Gapura pintu masuk terletak di sebelah barat dengan melintasi 315 anak tangga. Candi Tebing Gunung Kawi ditemukan oleh Atis Damse di tahun 1920. Diperkirakan pertapaan Amarwati diperkirakan berdiri pertengahan abad ke-11 pada masa dinasti Udayana Warmadewa yang memerintah di Bali pada tahun 911 sampai 923 Saka atau 989 sampai 1011 Masehi. Raja Udayana Warmadewa memiliki permaisuri bernama Mahendradatta yang diterjemahkan Mah yang berarti maha, Hen yang berarti cantik, Datta berarti turun atau datang. Jadi Mahendradatta diterjemahkan maha cantik turun ke dunia. Dan saat di Bali bergelar Guna Priya Dharma Padmi karena beliau memerintah bersama Sang Raja Udayana Warmadewa. Guna berarti digunakan atau difungsikan. Pria adalah laki-laki. Beliau difungsikan sama kedudukan sebagai laki-laki dalam memerintah. Raja Udayana Warmadewa dan permaisuri Guna Priya Dharma Padmi atau Mahendradatta saat di Jawa memiliki 3 putra, yaitu Airlangga, Marakata, anak bungsu. Airlangga menjadi raja di Kauripan, Jawa Timur. Pemerintahan Udayana Warmadewa dilanjutkan oleh Marakata yang bergelar Raja Sri Aji Panuka Dharma Wangsa Marakata Pangkaja Stana Tunggal Dewa di tahun 944 sampai 948 Saka atau 1025 sampai 1049 Masehi. Candi Tebing dibangun sebagai tempat disucikannya Udayana. Pemerintahan Marakata dilanjutkan oleh anak bungsu di tahun 971 sampai 999 Saka atau 1049 sampai 1080 Masehi. Terbagi menjadi 10 candi, 5 di antaranya berada di sisi timur Sungai Pekerisan menjadi candi utama. Pada candi paling utara terdapat inskripsi tertulis aksara Kediri kuadrat bertulis Aji Lumah ing Jalu yang diterjemahkan didarmakan di Jalu. Jalu yang diterjemahkan taji atau senjata tajam yang terkait dengan keris, nama Sungai Pekerisan atau Tukat Pekerisan. Di candi kedua bertulis Buano
kira yang diterjemahkan dua putra beliau, yaitu putra Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapadmi adalah Marakata dan anak bungsu. Tulisan aksara Kediri kuadrat pada abad ke-11 Masehi. Pada 5 candi tebing terdapat 2 ceruk yang mengapit pancuran petirtan. Di sebelah tenggara terdapat ceruk pertapaan berjumlah 10 buah dengan gapura mengarah barat daya, terbagi menjadi barat laut, tengah dan tenggara. Di sebelah barat Sungai Pekerisan terdapat 4 buah candi yang berderet dari utara ke selatan. Candi kelima berada di sebelah timur, candi keempat berada di sebelah barat, dan candi berikutnya adalah di sebelah selatan tangga masuk. Terdapat gapura di pinggir tebing sungai dan 3 ceruk pertapaan dengan atap berbentuk limas. Terdapat candi di sebelah barat menghadap ke timur, dan tulisan inskripsi Kediri kuadrat yang diterjemahkan Rakrian. Di sebelah barat Sungai Pekerisan terdapat Sungai Petanu. Sungai Petanu terlintas Candi Tebing Kelebutan dan melintasi Gua Gajah. Candi Tebing Kelebutan berlokasi di aliran Sungai Petanu di Desa Pejengkawan, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, melintasi area kuburan Desa Tatiapi Pejengkawan di tempat Ngemejiang, Ring Sesuunan Puro Puserin Jagat, ditemukan pada tahun 1905 oleh W.F. Strutman, memiliki tinggi 1,3 meter dan lebar 1,75 meter. Memiliki kesamaan dengan Candi Gunung Kawi, Candi Kerobokan, Candi Tebing Jukut Paku. Peninggalan Bali kuno menggambarkan pencapaian seni arsitektur zaman itu. Pada bagian barat daripada aliran Sungai Petanu terdapat aliran Sungai Wos. Candi Tebing Jukut Paku terdapat 2 ceruk dan pancuran yang mengapit candi yang berukuran paling kecil dibanding Candi Tebing Kelebutan, Candi Tebing Kerobokan, dan Candi Tebing Gunung Kawi. Pada prasasti Batuan di tahun 994 Saka yang dikeluarkan oleh Raja Marakata, putra dari Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapadmi atau Mahendra Datta, dengan gelar Sri Raja Sri Aji Panuka Dharma Wangsa Marakata Pangkaja Stana Tunggal Dewa, menyebutkan pedarman air paku. Pada abad 11 Masehi terdapat cerita mistik tentang Pura Candi Tebing Jukut Paku. Berlokasi di tepian Sungai Wos, terbentuk dari endapan vulkanik Gunung Merapi yang memiliki tekstur yang keras dan sulit untuk diratakan. Terdapat di Desa Singokerto, Ubud, Gianyar. Selamat bergabung kembali teman-teman dalam channel Fedrika Kopakanti. Saat ini kami akan menuju Candi Tebing Jukut Paku yang berlokasi di Singokerto, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.